Selamat Hari Nusantara, 13 Desember 2022. Bangsa Indonesia setiap tahunnya memperingati Hari Nusantara. Peringatan hari ini sebagai bentuk dedikasi mengenang Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Agustus 1957 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu, yaitu Juanda Kartawijaya. Deklarasi tersebut berisi tentang permuatan mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang menyatu dengan wilayah daratan, sehingga semua perairan yang menghubungkan daratan adalah bagian dari NKRI. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda yang dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia dapat merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas, menyatu menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Deklarasi Juanda yang berisi konsepsi negara kepulauan diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau Nation Convention on the Law of the Sea oleh PBB tahun 1982. Deklarasi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pernyataan Juanda Kartawijaya yang berbunyi bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan laut-laut yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda tersebut, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya, yaitu 2.027.087 km persegi, menjadi 5.193.250 km persegi. Bertolak dari deklarasi Juanda tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1999 dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Dan 2 tahun kemudian pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melalui surat keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001 menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun. Terdapat 4 tujuan dari Hari Nusantara. Pertama, adalah merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Kedua, menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional. Ketiga, menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil. Dan yang keempat, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani di dunia. Deklarasi tersebut juga menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun sayangnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia sebesar kurang lebih 3.000 triliun rupiah per tahun belum tergarap secara maksimal. Laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. Indonesia harus mulai merorientasikan pembangunan nasional dari yang berbasis darat ke laut, karena ada banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam wilayah kemaritiman Indonesia, yang luas lautnya mencapai 3/4 dari total wilayah negara, serta mempunyai lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jadi kuncinya ada pada optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Melalui hal tersebut diharapkan tercipta strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan kemampuan Indonesia dalam daya gunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif. Masalah pengangguran dan kemiskinan secara otomatis akan terpecahkan. Dan pada akhirnya juga, Deklarasi Juanda diharapkan menjadi pelengkap persatuan keindonesiaan
yang menyatu bersama Sumpah Pemuda 1928 sebagai perlambang kesatuan bangsa dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai wujud kesatuan negara Republik Indonesia. Pemirsa, terus saksikan berita up to date dan informasi menarik lainnya hanya di NUZ News. Sampai jumpa.